Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas terpadu. Yang pertama, mengenai evaluasi paradigma manajemen kualitas. Manajemen kualitas telah bertransformasi dari sekadar inspeksi produk cacat di akhir produksi menjadi pengendalian produk proses statistik yang terintegrasi dalam total quality management. Di era industri 4.0, fokus bergeser pada kemampuan memprediksi kegagalan sebelum terjadi melalui pemanfaatan data dinamis dan teknologi informasi atau KUD5 untuk menganalisis tren masa depan secara proaktif. Selanjutnya, mengenai infrastruktur mutu nasional atau BSN dan SNI. Badan Standarisasi Nasional atau BSN berperan sebagai lembaga tunggal yang menyelaraskan standar nasional dengan pasar global melalui koordinasi standarisasi dan metrologi. Instrumen utamanya adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI yang pada tahun 2025 ditargetkan menambah 595 standar baru untuk memperkuat perlindungan konsumen serta daya saing industri nasional. Selanjutnya, mekanisme akreditasi dan penilaian kesesuaian oleh KAN. Komite Akreditasi Nasional atau KAN bertugas memberikan pengakuan formal kepada lembaga penguji agar memiliki kompetensi teknis dalam sertifikasi. Sinergi ini memastikan tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui proses audit lapangan dan pengujian sampel di laboratorium independen yang transparan. Selanjutnya, standar internasional sistem manajemen mutu ISO 9001 bagi 2025 berfokus pada sistem manajemen yang menjamin organisasi konsisten menghasilkan output sesuai regulasi dan harapan pelanggan tanpa menentukan spesifikasi fisik produk. Standar ini menekankan pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko, mewajibkan mitigasi risiko internal maupun eksternal secara strategis. Selanjutnya, dampak strategis terhadap keberlanjutan dan ESG. Integrasi antara standar mutu keamanan pangan dan jaminan halal membentuk fondasi tata kelola industri yang berkelanjutan dan memenuhi aspek ESG. Praktik ini mendukung perlindungan konsumen muslim sekaligus mendorong efisiensi produksi dan kontribusi langsung pada pencapaian tujuan membangun keberlanjutan. Selanjutnya, pemanfaatan TI tingkat lanjut dalam pengendalian kualitas. Penerapan Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara real-time melalui sensor suhu, tekanan, dan getaran yang tertanam di lini produksi. Teknologi ini menjadi dasar sistem pemeliharaan prediktif yang mampu mendeteksi anomali secara instan, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum parameter produksi keluar dari batas kendali. Selanjutnya, digital twin dan integrasi data otomatis. Digital twin menciptakan representasi virtual dari aset fisik untuk memprediksi hasil kualitas produk di bawah berbagai kondisi tanpa risiko langsung pada alat. Proses ini didukung oleh integrasi data otomatis dari berbagai sistem seperti ERP dan MES ke dalam satu basis data tunggal yang berfungsi meminimalkan kesalahan manusia dalam mengumpulkan data manual. Selanjutnya, pemodelan prediktif kegagalan produk, machine learning. Analitika prediktif menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola data historis guna memprediksi kerusakan mesin sebelum benar-benar terjadi. Selanjutnya, implementasi jaringan saraf tiruan dan XAI. Algoritma seperti Artificial Neural Network atau ANN digunakan untuk mengenali pola rumit pada data sensor multidimensi yang bersifat non-linear. Untuk mengatasi sifat AI yang tertutup, diterapkan Explainable AI atau XAI yang memberikan transparansi sehingga manajemen dapat memahami alasan teknik di balik keputusan perbaikan yang diambil oleh sistem. Selanjutnya, metodologi analisis data lanjut dan studi kasus industri. Implementasi proyek analitika mengikuti kerangka kerja standar CRISP-DM yang terdiri dari 6 tahapan sistem. 1. Business understanding yang mendefinisikan masalah dan metrik keberhasilan. 2. Data understanding mengumpulkan dan memeriksa sebaran data historis. 3. Data preparation yang membersihkan dan melakukan normalisasi data. 4. Modeling melatih berbagai algoritma machine learning. 5. Evaluation yang menguji akurasi model pada data uji. Terakhir, development menerapkan metode model ke dalam sistem operasional secara real time.
Selanjutnya, studi kasus Bosch, transformasi kualitas berbasis AI. Pabrik Bosch sukses mengintegrasikan data sensor mesin CNC dengan mesin learning untuk memprediksi potensi cacat pada sistem pengereman ABS. Sistem ini memberikan peringatan dini yang memungkinkan penyesuaian parameter tanpa menghentikan produksi, sehingga berhasil mengurangi limbah material dan meningkatkan output produksi secara signifikan. Selanjutnya, manajemen risiko lanjut FMEA berbasis data. Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA digunakan untuk memitigasi potensi kegagalan dalam desain atau produk melalui perhitungan Risk Priority Number atau RPN. Nilai RPN ini ditentukan oleh tiga parameter utama yang dikalikan secara matematis. RPN sama dengan S kali O kali D, di mana S-nya severity, N-nya occurrence, dan D-nya detection. Selanjutnya, dinamika FMEA dan di era digital. Pada era digital, nilai occurrence dan detection tidak lagi bersifat subjektif, melainkan dihitung secara objektif menggunakan data sensor dan model analitik. Penggunaan metode canggih seperti fuzzy FMEA membantu menangani ketidakpastian dalam penilaian risiko, sehingga memberikan hasil prioritas yang lebih akurat untuk industri dengan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya, panduan instruksional. Mahasiswa dilatih berperan sebagai quality data analyst dengan mengolah dataset nyata menggunakan perangkat lunak analitis untuk memodelkan tren kegagalan. Proses praktis ini mencakup 4 tahapan teknis utama. Yang pertama, pembersihan data yang menangani missing values atau pencilan data. Yang kedua, statistik deskriptif yang menghitung sebaran data dalam kondisi normal. Ketiga, analisis regresi yang membangun model prediksi status kegagalan. Terakhir, visualisasi menyajikan wawasan dalam bentuk dashboard interaktif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan arah masa depan manajemen kualitas. Manajemen kualitas masa depan akan bergerak menuju hyper personalisasi dan keberlanjutan total dengan mengintegrasikan standar SNI, ISO, dan jaminan halal secara harmonis. Penggunaan teknologi blockchain diprediksi akan memperkuat aspek keterlancaran bahan baku, memastikan keunggulan kualitas industri nasional di kancah global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.